Eh, Hadirin dan hadirat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali kita akan mengangkat topik yang menarik, yaitu tentang dahsyatnya doa ya. Doa dahsyat dari beberapa sisi, di antaranya doa adalah ibadah yang teragung. Ibadah yang teragung. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itulah intisari ibadah. Datang dalam riwayat yang lemah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah sumsum ibadah. Namun maknanya benar, doa huwal ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Dan dijelaskan oleh para ulama, lafal Nabi, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Ini sebagaimana seperti sabda Nabi SAW, al-hajju arafah. Haji adalah wukuf di padang Arafah. Padahal kita tahu bahwasanya namanya haji banyak sekali ibadah yang dilakukan, mulai dari mabit di Mina, kemudian ada juga mabit di Muzdalifah, ada juga lempar jamarat, ada tawaf, ada sa'i, ada menyembelih hewan hadyu ya, ada mencukur ya. Ini berbagai macam ibadah yang dilakukan ketika ibadah haji. Namun Rasulullah SAW mengatakan al-hajju arafah, haji adalah wukuf di padang Arafah, karena wukuf di padang Arafah adalah ar-ruknur rakin, dia adalah rukun yang paling agung dalam ibadah haji, dengan tidak menafikan ibadah rukun-rukun yang lain ya. Karena di dalam haji ada rukun-rukun selain daripada wukuf di padang Arafah, seperti tawaf ifadah, sa'i haji, ihram. Ini adalah rukun-rukun haji. Namun rukun yang paling rukun adalah wukuf di padang Arafah. Kenapa? Subhanallah. Karena ketika di padang Arafah itulah para jemaah haji semua meminta kepada Allah ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, afdhalud du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di padang Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di padang Arafah. Makanya buat apa kita datang ke padang Arafah? Tidak lain untuk beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kata hadis dalam Rasulullah SAW bersabda, al-hujjaj wal ummar wafdullah. Sungguhnya para jemaah haji, para jemaah umrah, tamu-tamu Allah. Da'ahum, mereka diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'ajabu, maka mereka pun memenuhi undangan Allah ya. Kemudian sa'aluhu fa'atahum, kemudian mereka minta kepada Allah, maka Allah memberikan, mengabulkan permohonan mereka. Jadi nampak bahwasanya rukun yang paling agung ketika haji adalah wukuf di padang Arafah. Di antara rahasianya karena disitulah para jemaah haji beribadah dengan ibadah yang teragung, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kembali kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Jadi ibadah yang paling agung. Kenapa dia merupakan ibadah yang paling agung? Karena kita tahu namanya ubudiyah. Peribadatan itu apa? Seorang menunjukkan dirinya sebagai dikuasai oleh sang penciptanya. Ibarat kalau ada budak kepada tuannya yang membelinya, maka dia akan sangat patuh kepada majikannya, tuannya. Nah, kita ini bukan cuma, kita tidak dibeli, kita diciptakan oleh Rabbul Alamin. Namanya ubudiyah, yaitu seorang menundukkan kehinaan dirinya, menunjukkan kerendahan dirinya di hadapan sang pencipta yang telah menciptakannya. Dan kehinaan dan kerendahan itu sangat nampak ketika doa. Tidak nampak pada ibadah-ibadah yang lain. Seorang ketika mengangkat tangan sambil mengakui kerendahannya, mengakui kebutuhannya. Dia mengatakan, ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhanku. Aku adalah hambamu ya Allah. Kemudian dia mengutarakan kesulitan yang dia hadapi. Yaitu dia mengakui bahwasanya dia seorang hamba, dan yang dia tempat memanjat adalah Rabbul Alamin, penciptanya. Jadi sinilah maka doa huwal ibadah, intisari ibadah. Dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akram 'ala Allah minad du'a. Ya, laisa syai'un akram 'ala Allah minad du'a. Tidak ada suatu perkara yang lebih mulia bagi Allah seperti doa. Tidak ada suatu perkara yang lebih mulia kepada Allah daripada doa. Artinya doa itu adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah yang sangat mulia, yang tidak ada yang menyamai kemuliaan doa, tidak bisa menyaingi kemuliaan doa. Karena dia adalah ibadah yang terbaik dan ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala suka jika hambanya berdoa meminta kepadanya, ya. Semakin sering hamba meminta kepada Allah, maka dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah, dan sebaliknya jika sang hamba tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah murka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabbmu berkata, berdoalah kepadaku astajib lakum, maka niscaya aku akan mengabulkan permohonan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang yang sombong dari beribadah kepadaku, yang tidak mau berdoa kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk neraka dengan penuh kehinaan. Makanya Allah suka jika hambanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan pada perkara-perkara yang sepele, yang dianggap sepele, dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum." Wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya adalah kelaparan kecuali yang aku kasih makan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan beri makan kepada kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya telanjang kecuali yang aku berikan pakaian kepadanya, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan pakaian kepadanya. Di sini kata Ibnu Rajab Al-Hambali, Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya untuk minta kepada Allah pada perkara-perkara yang mungkin disepelekan, minta makan, minta pakaian. Allah suka, kata Allah, fastat'imuni, mintalah makan kepadaku. Allah mengatakan fastaksuni, mintalah pakaian kepadaku. Makanya dikatakan oleh penyair, wallahu yaqdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adam idza sa'altahu yaqdabu, ya. Allah murka jika engkau tidak meminta kepadanya. Adapun anak Adam, jika kau mintanya maka dia marah kepadamu, ya. Dia marah kepadamu. Jadi itulah ibadah yang sangat agung, berdoa. Semakin dia adalah ibadah yang teragung dan dia ibadah yang sangat dahsyat. Semakin seorang sering berdoa, dia semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau kita minta sama manusia, semakin sering kita minta kepadanya, maka dia akan meninggalkan kita. Dia akan menghindar dari kita. Dia merasa terganggu, terusik kegiatannya gara-gara kita yang selalu minta kepadanya. Daripada Allah Subhanahu wa taala justru senang kalau hambanya sering minta kepadanya. Dan ini yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir yang artinya itu doa dari sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi, ya. Doa masuk masjid, doa keluar masjid, masuk WC, doa keluar WC, subhanallah. Apa yang diucapkan ketika makan, apa yang diucapkan setelah makan, doa ketika ingin menggauli istri, ya. Doa masuk ke rumah, doa keluar rumah, subhanallah, doa semuanya. Doa masuk pasar, doa datang suatu negeri, ya. Doa naik kendaraan, doa diajarkan. Dan ketika seorang sering berdoa, dia semakin terikat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kalau kita bilang doa adalah ibadah yang dahsyat, iya dia dahsyat karena dia adalah ibadah yang terbaik. Makanya saya sering sampaikan, terlepas doa kita dikabulkan atau tidak, jika seorang sering berdoa, dia dapat pahala. Taruhlah doanya enggak dikabulkan, taruhlah, ya. Dia dapat pahala karena ketika dia mengangkat tangan, dia memfokuskan hatinya, kemudian dia meminta kepada Allah, maka saat itu dia sedang beribadah yang agung. Ini tadi, jadi sisi doa adalah ibadah yang sangat dahsyat. Pertama, disitulah nampak kehinaan seorang hamba kepada Rabbul Alamin. Disitulah nampak ubudiyah, dia hamba yang tempat memintanya adalah penciptanya. Itu sangat nampak ketika dia berdoa. Kemudian di antara yang menjadikan doa adalah ibadah yang sangat dahsyat adalah pada doa terkumpul berbagai macam ibadah. Dalam doa tidaklah seorang berdoa kecuali dia husnudzon kepada Allah. Tidaklah dia berdoa kecuali dia mengetahui Allah Maha mendengar. Bahkan dia berbisik-bisik, ya Rabbi. Mungkin orang sekitarnya tidak mendengar. Ketika dia dalam sujudnya dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia tahu Allah Maha mendengar. Kemudian dia tahu Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa dan bisa mengabulkan permintaannya. Kalau dia ragu-ragu ngapain dia minta sama Rabbul Alamin. Jadi terkumpul pada dia banyak ibadah. Sehingga jadilah doa adalah ibadah yang paling agung. Saya kan tadi
Saya katakan tadi doa menjadi ibadah yang agung. Selain menampakkan ubudiyah seorang hamba, ternyata doa juga mengumpulkan banyak ibadah. Minimal tadi mengakui Allah Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Idza arada syai'an innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Sungguhnya Allah itu perkaranya kalau ingin sesuatu hanya mengucapkan jadi maka jadilah. Dan dia kemudian mengakui juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar permohonannya. Iznada rabbahu nidaan khafiyah, ketika dia menyeru Rabbnya dengan suara yang lirih, tapi dia tahu Allah Maha mendengar. Kemudian dia tahu bahwasanya Allah, dia husnuzan kepada Allah, bahwasanya Allah akan mengabulkan permohonannya. Kalau dia tidak husnuzan, ngapain dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dia ada ibadah tawakal, dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tawakal tersebut ya, makanya dia berdoa kepada Allah. Kalau dia tidak bertawakal kepada Allah, ngapain dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi di antara dahsyatnya ibadah doa adalah doa yang teragung. Di antara dahsyatnya doa adalah sebab utama meraih tujuan. Dia sebab utama, senjata pertama untuk meraih tujuan. Makanya Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat, innama tunsaruna bidu'afaikum biikhlasihim wa du'aihim. Subhanallah, kata Nabi SAW kepada para sahabat, sungguhnya kalian itu dimenangkan atau ditolong oleh Allah karena orang-orang lemah di antara kalian. Kenapa? Orang lemah ini ngapain? Bidu'aihim wa ikhlasihim, karena mereka ikhlas dan mereka berdoa. Rasulullah jelaskan bahwasanya para sahabat menang dalam pertemuan-pertemuan karena orang-orang miskin, orang lemah, orang sakit, orang lemah yang mereka tulus dalam berdoa, mereka ikhlas dalam berdoa, sehingga akhirnya doa itu merupakan sebab kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Ya. Dan ini kenyataan ikhwan, betapa banyak ya. Saya ketemu dengan beberapa orang ketika disebut si fulan pengusaha yang sukses, ternyata di balik kesuksesannya dia punya anak yatim yang dia ayomi, dia punya panti mungkin asuhan yang dia ayomi. Subhanallah. Bisa jadi ini orang-orang lemah ini yang mendoakan dia, yang tulus mendoakan dia. Karena orang-orang yang lemah, doa mereka lebih tulus daripada orang yang memiliki dunia. Ya. Karena mereka, kenapa lebih tulus? Karena hati mereka bersih dari, ya tidak ada keterikatan dunia. Karena orang punya dunia, mikir inilah, mikir perusahaan, mikir pegawai, mikir THR, mikir saingan bisnis, banyak pikiran. Orang miskin sederhana, yang penting dia makan, selesai urusannya. Sehingga hati mereka lebih fokus ketika berdoa, dan mereka jauh dari kesombongan. Karena kita tahu doa semakin jauh dari kesombongan semakin mudah dikabulkan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi seorang paling dekat dengan Rabbnya ketika dia sedang sujud. Dan itu yang paling dekat. Makanya fa'aksiru fid doa, maka banyaklah berdoa ketika sedang sujud. Karena seorang hamba sangat dekat dengan Allah ketika sujud. Kenapa? Dia sedang merendahkan dirinya. Dia sedang meletakkan kepalanya yang merupakan bagian termulia dari tubuhnya, diletakkan di tanah, kemudian dia mengatakan subhana rabbiyal a'la. Masya Allah yang maha tinggi. Maka disitulah doanya sangat mudah dikabulkan. Maka orang yang lemah ini, mereka jauh dari kesombongan, mereka jauh dari keangkuhan. Apa yang mereka angkuhkan, apa yang mau mereka sombongkan, apa yang mereka mau angkuhkan, sementara mereka tidak punya apa-apa. Mungkin mereka kelaparan, mungkin mereka sakit, mungkin mereka mengalami penderitaan. Subhanallah, ini ternyata sebab seorang menjadikan kemenangan diraih oleh kaum muslimin dengan sebab doa mereka ini, ikhlas mereka ini. Oleh karenanya saya katakan tadi, saya dapati beberapa orang sukses ya. Di balik kesuksesan mereka, di antara sebabnya adalah mereka perhatian sama orang-orang miskin, orang susah. Mereka punya panti asuhan, mereka punya anak-anak yatim, ada sebagian yang mengayomi para janda, ada yang membayarkan orang miskin sekolah. Bisa jadi karena doa-doa mereka itulah akhirnya usaha dia menjadi sukses, jabatan dia menjadi sukses misalnya. Oleh karenanya doa adalah dahsyat, dia merupakan senjata pertama untuk meraih kesuksesan, ya. Senjata yang kalau kita bilang apa ya, paling cepat dalam meraih keberhasilan. Karena semuanya tinggal Allah bilang kun fayakun. Kita minta jadi. Jika Allah berkehendak sesuatu, dia hanya mengatakan kun fayakun, jadi maka jadi. Kan kita minta agar Allah bilang kun pada apa yang kita inginkan.
Jadi seorang mengalami permasalahan yang panjang, berbelit-belit, ternyata hanya selesai dalam waktu 5 menit. Dia setelah sholat malam, kemudian dia menangis, angkat tangan, dia minta kepada Allah, kemudian selesai urusannya. 5 menit. Makanya dia senjata paling hebat dan senjata paling cepat dalam meraih keberhasilan. Doa. Doa. Doa ini benar-benar dahsyat. Doa ini benar-benar apa? Benar-benar hebat. Ya. Sementara sebagian orang menjadikan doa adalah senjata terakhir. Kalau sudah nggak bisa, baru mereka berdoa kepada Allah. Salah, doa adalah yang pertama dan yang paling utama. Dan ini disadari oleh para nabi. Mereka menjadikan doa adalah senjata utama. Allah mengkisahkan bagaimana para anbiya, para nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka juga makhluk. Mereka tidak bisa kun fayakun. Yang bisa kun fayakun hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan beberapa nabi-nabi yang mengalami penderitaan seperti Nabi Ayub. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub ya, ketika dia berdoa kepada Rabbnya, anni massani ad-durr, ya Rabbku, aku mengalami penderitaan, sakit. Dan Engkau adalah arhamur rahimin, sebaik-baik Maha Penyayang. Fastajabna lahu, maka kami kabulkanlah doanya, subhanallah. Wa Zakaria idz nada rabbahu Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Fastajabna lahu. Ketika Zakaria yang tidak punya anak, dia berdoa, ya Rabbku, jangan kau biarkan aku sendirian. Kami pun kabulkan doanya, maka jadilah dia punya anak. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan, dzikru rahmati rabbika abadahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahab li min ladunka waliyya. Ketika disebutkan tentang kasih sayang Allah kepada Zakaria alaihissalam ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan nidaan khafiyah. Tidak perlu dia teriak-teriak. Karena Allah Maha mendengar. Iznada rabbahu nidaan khafiyah, dengan suara yang lirih. Sedang seperti kita sedang berbicara dengan dua orang dekat, dengan seorang dekat dengan kita, bicara berdua. Ada suara kita keluarkan dengan lirih tanpa perlu teriak-teriak. Iznada rabbahu nidaan khafiyah. Zakaria berkata, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni, ya Allah, tulangku sudah lemah. Washta'al ra'su syaiba, dan rambutku sudah putih semuanya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, namun aku tidak putus asa dari berdoa kepadamu. Wa inni khiftul mawaliya mi wara'i wa kanat imra'ati akhirah. Aku khawatir kalau aku meninggal, siapa yang mengurus murid-muridku atau Bani Israel peninggalku. Sementara istriku dalam kondisi mandul. Fahabli min ladunka waliya. Anugerahkanlah kepadaku seorang anak. Subhanallah, dia sebutkan semua penghalang punya anak. Dia sebutkan, saya tidak bisa apa ya Allah. Ya. Rambut sudah putih semua. Tulang sudah lemah. Bagaimana? Istri mandul ya. Tapi saya butuh anak karena untuk meneruskan perjuangan. Maka Allah kabulkan doanya Zakaria alaihissalam dalam waktu sekejap. Ya, artinya kerinduan dia punya anak selama ini, ya. Akhirnya dia utarakan dalam waktu sekejap, Allah kabulkan. Ya. Sebelumnya Zakaria tidak berdoa kepada Allah karena mungkin dia melihat sebab-sebab punya anak tidak ada. Tapi ketika dia melihat satu keajaiban, maka dia akhirnya baru timbul inisiatif untuk minta kepada Allah belakangan. Ya, kapan? Ketika dia masuk, kata Allah, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qala huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Kata Allah, ketika Zakaria yang mengayomi Maryam, dia masuk ke mihrab, tempat ibadahnya Maryam, tiba-tiba dia mendapati wajada indah rizqa, dapati makanan. Dan makanan tersebut makanan menakjubkan. Kenapa? Karena makanan tersebut menakjubkan dari dua sisi. Sisi pertama, dia datang sendiri. Ketemu Maryam tidak kemana-mana, tahu-tahu makanan datang sendiri. Yang kedua, jenis makanannya, Maryam di musim panas, tapi datang makanan dari yang tidak tumbuh kecuali musim dingin. Atau ketika Maryam di musim dingin, tidak datang makanan kecuali yang tumbuh di musim panas. Maka dia bilang, dari mana kau dapati makanan yang aneh menakjubkan seperti ini? Kata Maryam, ya, sungguhnya
anna laki hadza qalat huwa min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Zakaria melihat hal yang menakjubkan tersebut terkait makanan ini yang datang tanpa ada yang mencarikan, tiba-tiba datang sendiri, kemudian jenis makanan yang aneh. Di musim panas kok ada makanan musim dingin, dan musim dingin datang musim panas. Maka dia berinisiatif untuk minta kepada Allah meskipun sebab-sebab punya anak sudah enggak ada. Sebab punya anak dia sudah tua, kemudian istrinya mandul. Maka di situ Allah berkata, "Hunalika da'a Zakaria." Maka di situlah Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah." Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sungguhnya Engkau Maha mengabulkan doa. Sami itu Maha mendengar, dan konsekuensinya Maha mengabulkan doa. Maka Allah kabulkan. Fanadatul malaikatu wa qa'imus shalli. Ketika Zakaria sedang salat, tiba-tiba datang malaikat mengabarkan, "Annallaha yubashshiruka bi Yahya." Allah memberi kabar gembira kepada dengan seorang anak namanya Yahya. Jadi perjalanan panjang yang dialami oleh Zakaria, berusaha punya anak tapi sebab-sebab punya anak tidak ada, tiba-tiba dia punya ide karena melihat keajaiban, Allah kabulkan. Makanya ketika Allah kabulkan, anna yakunu li gulamun, dia sendiri bertanya ketika Allah kabulkan, ya Allah, kok saya bisa punya anak? Wa qad balaghanil kibar wa imraati aqr. Saya sudah tua dan istriku mandul, kok bisa ya? Maka Allah mengatakan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Yunus alaihissalam ketika fanada fi dhulumat wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu. Dan ketika Nabi Yunus dia pergi dalam kondisi marah meninggalkan kaumnya dan dia menyangka kami tidak akan menyulitkannya, tiba-tiba dia ditelan oleh ikan paus. Fanada fi dhulumat, dalam kondisi kegelapan yang bertubi-tubi, yang bertumpuk, kegelapan malam, ada yang bilang kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan perut, dalam perut ikan paus. Maka kemudian dia berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Kau, sungguhnya aku termasuk orang yang melakukan kezaliman. Aku termasuk orang yang berdosa. Maka Allah pun kabulkan dia, Allah pun selamatkan dia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan Nuh bertasbih, berdoa kepada Allah, maka akan kami biarkan, kalau bukan Yunus bertasbih dalam perut ikan paus, maka kami akan biarkan dia dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Subhanallah. Dan semua nabi seperti itu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Senjata mereka paling utama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu senjata paling utama. Dan demikian Nabi Muhammad SAW yang hari-harinya penuh dengan doa. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi isinya dengan doa. Bahkan ketika perang Badar Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ketika perang Badar kondisi sangat genting. Kaum muslimin 315 atau 319, kaum musyrikin sekitar 1000. Maka di malam hari para sahabat tidur. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak seorang pun dari kami kecuali tidur illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Rasulullah sallallahu salat di bawah sebuah pohon. Beliau tidak tidur sampai pagi, berdoa kepada Allah. Senjata satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah Rasulullah SAW berhenti berdoa di malam hari? Jawaban tidak. Ketika perang hari, di siang hari ketika perang, para sahabat membangunkan arish buat Nabi. Arish itu semacam kemah kecil tapi bukan kemah, dibuat dari tiang-tiang, kemudian mungkin ada pelepah korma seperti kemah-kemah kecil untuk bernaung bagi pemimpin pasukan, untuk isyraf, untuk mengawasi, untuk memberi arahan dari tempat tersebut. Maka Nabi SAW masuk dalam arish bersama Abu Bakar, kemudian Nabi SAW mengatakan berdoa yang Allah abadikan dengan berkata, "Idz tastaghitsuna rabbakum." Nabi angkat tangan kedua tangannya. Nabi mengatakan, "Allahumma anjiz wa'dak. Allahumma intahlik hadhil asaba falan tu'bad." Ya Allah, penuhi janjimu ya Allah. Kalau kami binasa ya Allah, Kau tidak akan diibadahi. Rasul angkat tangan terus sampai saking angkat tangannya tinggi sampai selendang beliau jatuh, ridak beliau jatuh. Abu Bakar menamai Nabi berdoa,
Abu Bakar setelah berdoa, Abu Bakar ambil kain rida, dia letakkan di pundak Nabi. Ini berkata, "Ba'dha munashadatika ya Rasulullah, fa innahu anjaza wa'dak." Kata Abu Bakar, "Cukuplah wahai Rasulullah sebagian doamu, sungguhnya Allah akan memenuhi permohonanmu." Tapi Nabi terus angkat tangan. Kenapa? Karena Nabi tahu senjata paling utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ikhwan dan akhwat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara dahsyatnya doa, dia adalah senjata paling utama. Jangan dia dikebelakangkan, dia adalah yang paling pertama dan paling utama. Kita serahkan urusan kepada Allah. Setelah kita berdoa, jangan lupa kita ikhtiar. Tetapi doa itulah ibadah yang senjata yang paling utama. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama tunsaruna bi du'afaikum bi ikhlasim wa du'aihim." Sungguhnya kalian hanya ditolong karena orang-orang lemah di antara kalian dengan doa mereka dan dengan keikhlasan mereka. Karenanya sudah mutawatir maksudnya sudah merupakan perkara yang diketahui oleh semua orang. Terlalu banyak berita bahwasanya betapa sering orang dikabulkan doanya, betapa sering. Saya pernah mengalami dalam banyak hal. Saya rasa ibu-ibu, bapak juga pernah mengalami. Itu kita tidak ingin menceritakan macam-macam, tapi kita sendiri merasakan hal tersebut bahwasanya banyak sekali permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang merupakan bantahan kepada orang-orang ateis adalah dalil dikabulkannya doa. Orang ateis mungkin boleh ngomong dengan berbagai macam logika mereka bahwasanya Tuhan enggak ada. Tapi dia tidak akan bisa masukkan pemikirannya kepada orang-orang awam. Orang awam banyak berdoa dikabulkan banyak. Betapa kita berdoa saat itu juga Allah kabulkan banyak sekali ceritanya. Orang tua kita, cerita tentang kita, cerita teman-teman kita. Kita sering dengar, kita sering mengalami. Memang benar ada doa yang tidak dikabulkan, tapi kita tahu juga banyak doa kita tidak dikabulkan. Ya. Ini dalil bahwa Tuhan itu ada. Ada yang mendengar permohonan kita ketika semua orang tidak mendengar. Ada yang mendengar permohonan kita. Kita dalam kondisi genting, ada yang mendengar permohonan kita. Dan Allah berfirman, "Amma yujibul muttarra idza da'ah." Dan siapakah yang bisa dan ataukah yang mengabulkan permohonan orang yang dalam kondisi terdesak ketika dia berdoa? Siapa yang bisa kecuali Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini? Amma yujibul muttarra idza da'ah. Siapa yang bisa kabulkan doa? Oleh karenanya kita hanya agar doa kita menjadi dahsyat, tidak lain yang bisa kita lakukan kecuali kita hanya memenuhi adab-adab doa sehingga kekuatan doa kita semakin kuat dan mudah dikabulkan. Dan perkaranya doa sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Atahza bid-du'a'i wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u sihamul laili la tukhti walakin lahal amadu walil amadin qidha'u." Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, apakah kau mengejek tentang doa dan kau meremehkannya? Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Doa itu ibarat panah-panah yang dilepaskan di tengah malam. Orang bangun malam, salat malam, sepertiga malam terakhir berdoa. Ibarat panah-panah yang dilepaskan, anak panah dilepas di tengah malam. Dia akan sampai pada tujuan. La tukhti, tidak akan salah, dia akan sampai. Tapi untuk sampai pada tujuan, memang ada waktunya. Ada yang cepat sampai, ada yang butuh waktu, tapi akan sampai. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Akhirnya kalau kita membaca tentang cerita-cerita tentang doa sangat banyak ya. Tadi doa-doa Nabi, para Nabi sudah kita jelaskan. Doa-doa dari para sahabat yang mereka dikabulkan luar biasa banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ada buku tadi saya baca, judulnya Min Ajaib Doa. Dia mengumpulkan tentang dikabulkan doa-doa yang menakjubkan dari zaman sahabat terus sampai zaman sekarang. Kalau kita baca Masya Allah, bagaimana membuat kita menggugah kita untuk husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak contoh doa dikabulkan. Banyak sekali. Tapi kalau kita baca cerita tersebut, memang ada doa yang langsung dikabulkan, ada yang Allah tunda pengkabulannya karena maslahat yang Allah tahu, yang kita sendiri tidak tahu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Sihamul laili la tukhti walakin lahal amadu walil amadin qidha'u." Ya, panah-panah yang dilepaskan tengah malam tidak akan meleset, tapi panah-panah tersebut
punya waktu untuk mengenai tujuan. Tetapi waktu tersebut akan selesai, akan sampai, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i rahimahullah taala. Tentu masing-masing kita punya kisah-kisah doa tentang doa yang menakjubkan ya. Tapi di antara kisah-kisah doa yang menakjubkan yang saya pernah dengar, tentu masing-masing kita, saya bilang masing-masing kita, bapak punya, ibu punya kisah-kisah doa sendiri, tapi mungkin tidak perlu kita ceritakan, rahasia kita pribadi ya intinya. Tapi di antara yang saya pernah dengar, di antara kisah yang menakjubkan, kisah yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Razak ya, hafizahullah taala, yang mungkin saya tidak meriwayatkan secara detail 100%, tapi seputar ini kisahnya. Jadi Syekh cerita, hafizahullah taala, ada seorang suatu hari Syekh, kemudian dia sedang mengisi pengajian atau di askar, di tempat polisi atau tempat askar. Ada yang berkata kepada Syekh tersebut, "Syekh, ini si fulan udah puluhan tahun kerja di Masjidil Haram, petugas penjaga Hajar Aswad yang bergantungan." Maka dipanggil orang tersebut. "Benar kau kerja di situ?" "Ya." "Sudah berapa tahun?" Dia bilang, "Saya sekian 10 tahun." "Sudah puluhan tahun saya kerja di situ, bertugas menjaga Hajar Aswad kalau ada yang ini, atau mengatur kalau ada yang tabrak-tabrakan." Intinya dia gantungan situ, dia bertugas. Maka Syekh bertanya kepada orang ini, "Apa fenomena atau kejadian yang paling menakjubkan yang pernah kau dapati selama kau bertugas menjadi petugas di Hajar Aswad?" Tentu kan kita tahu di Ka'bah tempat orang berdoa. Banyak kalau kita mencerita tentang dikabulkan doa di Ka'bah, banyak ya. Banyak sekali. Banyak teman-teman cerita macam-macam, banyak. Tapi ini cerita yang paling menakjubkan, saya juga dengar menakjubkan. Jadi maka orang ini, polisi ini berkata, yang paling menakjubkan saya pernah alami, suatu hari saya baru bertugas, saya ditugaskan untuk beberapa bulan kemudian atau beberapa waktu selang kemudian, saya bertugas sambil saya di situ mendengar kejadian-kejadian, melihat kejadian-kejadian. Tiba-tiba saya mendengar ada seorang, mungkin dari Maghribil Arabi, mungkin entah dari Libya, entah dari Aljazair atau dari Maroko ya. Maka ada seorang berdoa ketika itu di Ka'bah sambil nangis. Dia berkata, "Ya Rabb," yang maknanya, "Ya Rabbku, ya Tuhanku, aku di sini memohon kepadamu. Orang-orang semua Engkau kasih anak. Aku tidak punya anak ya Allah. Ya Rabbku, aku sudah nikah sekian tahun, aku tidak punya anak ya Allah. Teman-temanku punya anak, tetangga-tanggaku punya anak." Dia mengeluh. Dia sampaikan keluhannya. "Tetanggaku punya anak, kawan-kawan punya anak, ya Allah saya tidak punya anak ya Allah. Anugerahkanlah kepadaku anak," sambil menangis. Dan sebenarnya Allah mentakdirkan saya menghafal suara orang ini. Saya lihat orangnya, jadi saya hafal orang ini, dan saya lihat wajahnya dan saya hafal. Begitu saja kejadian. Setelah itu saya tugas kembali, tapi pemandangan itu tidak saya lupakan. Berjalanlah waktu, berjalanlah hari, tahun demi tahun, subhanallah. Saya lupa, saya cerita waktu itu, Syekh Abdul Razak cerita, hafizahullah, apakah 20 tahun kemudian, sekitar gitulah, sekitar 20 tahun kemudian atau belasan tahun kemudian, tiba-tiba 20 tahun kemudian, terlalu 20 tahun kemudian, saya lupa jumlah tahunnya. Artinya sudah sekian tahun lamanya, saya sedang bertugas, tiba-tiba saya mendengar suara yang sama. Tapi kali ini permohonannya lain. Orang yang depan Ka'bah, entah di Multazam, entah di mana, artinya dekat dengan saya. Kalau dekat dengan dia berarti kalau enggak di Hajar Aswad jadi Multazam. Tiba-tiba orang ini berkata, "Ya Rabbku." Tiba-tiba Allah menjadikan saya mendengar perkataan dia berdoa agak mengangkat suara, "Ya Rabbku, matikanlah anakku ya Allah. Ya Rabbku, matikanlah anakku. Anakku ini memalukan aku, memalukan keluarga aku. Durhaka kepada aku. Tiap hari membawa kesedihan." Dia sebutkan tentang kenakalan anaknya. "Ya Allah, matikan anakku ya Allah. Cabut nyawanya." Dia berdoa di Ka'bah. Setelah 20 tahun kemudian, saya lihat orang itu, saya sadar ini orang yang dulu. Maka saya turun dari gantungan saya, kemudian saya pegang tangannya. Saya bilang, "Sini." Dia orang yang nurut karena dia polisi kan. "Sini." Dia bawa keluar menuju dari kerumunan. Dia bilang, ente 20 tahun, kamu yang 20 tahun berdoa begini-begini kan?" "Iya kan?" Dia bilang, "Iya, saya minta 20 tahun lalu di sini." "Kamu kan?" Artinya subhanallah jadikan dia ingat tentang doa orang tersebut. Maka polisi langsung menjelaskan, saya katakan sama orang ini,
kamu telah berbuat zalim kepada anakmu 2 kali. Kenapa saya zalim? Orang itu ngeyel. Kenapa saya zalim? Kamu pertama kali waktu kau minta 20 tahun lalu, kamu hanya bilang, ya Allah berikanlah aku anak. Kau tidak minta anak yang soleh. Kalau Nabi Zakaria kan berdoa, dzurriyyatan thayyibah, berikanlah aku keturunan yang apa? Soleh. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salati min dzurriyyati. Ya Allah jadikanlah aku penegak salat dan keturunanku penegak salat. Kau ketika minta anak, kau hanya bilang semua orang punya anak, saya tidak punya anak, berikanlah aku anak. Kau tidak minta anak yang soleh. Kau telah zalim kepada anakmu. Harusnya kau minta anak yang soleh. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kau tidak berdoa, ya Allah berilah hidayah kepada anakku? Kau zalim lagi sama dia. Kepala kau bilang cabut nyawanya. 2 kali kau zalim sama anakmu. Subhanallah, orang ini terperanjat. Ini polisi nasihati dia. Nah sini berdoa lagi. Dibawalah anak orang itu orang dibawa menuju ke multazam lagi. Dia berdoa. Subhanallah, dia berdoa, ya Allah, berdoa. Sampai nangis-nangis berdoa. Kemudian sudah. Begitu saja cerita. Setahun kemudian, orang dari Maghribil Arabi ini, entah dari Jazair atau Libya, saya lupa daerahnya, entah Jazair atau Libya atau Maroko, datang lagi, entah umrah, entah haji, datang lagi setahun kemudian. Datang membawa seorang anak muda yang kelihatan sudah multazim, sudah hijrah, kalau bahasa kita sudah hijrah. Kemudian dia mencari saya, waktu saya lagi tidak tugas. Maka dia cari ke tempat polisi, saya ingin tahu si Fulan bin Fulan, saya ingin ketemu dia. Oh, itu kamu dia, saya kenal dia kenal saya. Akhirnya ketemu, yang menakjubkan di sini. Ketemulah orang tua ini dengan anak muda tadi. Dia sampai kepada polisi, dia bilang, polisi, inilah anak yang saya doakan. Subhanallah, anak jadi penurut, jadi baik. Maka polisi ini bertanya, dia tanya sama anaknya, dia tanya, maaf, kamu gimana ceritanya dapat hidayah? Maka anak itu cerita, bilang suatu hari dia sebutkan entah asar atau maghrib, saya lupa ya, Syekh itu cerita. Entah dia mendengar dikumandangkan azan. Tiba-tiba dia tadinya malas, tiba-tiba dia berubah. Tiba-tiba dia pengen ke masjid. Kalau tidak salah asar kalau salah. Artinya salah satu sholat. Tiba-tiba saya tidak tahu apa yang menyebabkan tiba-tiba saya ingin ke masjid. Jam berapa itu? Jam sekian, subhanallah. Ketika dikonversikan dengan waktu Saudi, waktu Mekah, itulah saat sang ayah sedang berdoa. Allahu Akbar. Ketika sang ayah sedang berdoa, di situ, ketika dia menangis minta kepada Allah agar beri hidayah kepada anaknya, Allah langsung kirim hidayah kepada anaknya. Saat yang sama. Ini cerita subhanallah menakjubkan ya bagi saya. Jadi ini dalil bahwasanya, atau bukti bahwasanya Allah Maha mendengar, Allah Maha kuasa. Intinya jangan putus asa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau anak senakal apapun, mau istri senakal apapun, sebawel apapun, berdoa kepada Allah. Kapan Allah tahu itu maslahat, maka Allah akan kabulkan dalam sekejap. Hanya kun fayakun ya. Ini di antara cerita tentang dikabulkan doa yang mana juga saya dengar. Tentunya saya katakan tadi, masing-masing kita punya cerita yang sangat banyak tentang dikabulkannya doa. Tapi ini di antara hal yang apa namanya, yang menakjubkan. Saya juga pernah cerita tentang kisah bagaimana seorang yang masuk Islam ya. Tapi saya tidak ulangi lagi, saya cerita dalam kajian yang lain. Tapi intinya ini di antara kisah doa yang menakjubkan. Sekali lagi masing-masing kita punya cerita yang menakjubkan yang kita alami masing-masing, tapi biarlah menjadikan zikrayat, kenangan bagi kita. Boleh kita ceritakan kepada orang lain kalau memang ada kondisi yang baik, tanpa harus menyombongkan diri kita, tanpa harus merasa diri kita hebat ketika dikabulkan doa. Tentunya semua karena rahmat Allah dan karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang disampaikan. Oleh karenanya masalahnya bukan masalah doa dikabul atau tidak, tapi masalahnya kita sudah memenuhi, ketika doa kita memenuhi syarat-syarat ibadah doa kita atau tidak. Karena doa itu adalah ibadah. Ketika kita beribadah, hendaknya kita beribadah dengan baik. Ibadah yang baik itu artinya kita memenuhi adab-adab doa, husnuzan kepada Allah, tawakal kepada Allah, mengakui kelemahan kita nggak bisa apa-apa. Kemudian merengek-rengek minta kepada Allah, tunjukkan kelemahan kita, mengulang-ulang permintaan kita. Jangan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilih waktu-waktu yang mustajab. Kita angkat tangan minta kepada Allah, insyaallah dikabulkan. Betapa sering kalau kita
tahu kita dikabulkan. Ada perasaan beda bahwa ketika kita benar-benar terenyuh itu, ini biasanya seperti ini, kondisi seperti ini biasanya dikabulkan. Kadang kita merasakan hal tersebut. Ya, kadang-kadang kita merasakan hal tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Ini saja yang saya sampaikan. Mungkin ada yang bertanya, saya persilahkan.